Selamat datang di Kukurmata. Di sini saya akan mewakili kalian sebagai netizen untuk membahas berita-berita yang sekarang lagi rame. Beberapa hari terakhir ini kan lagi rame isu pemerintah dan PSI-nya yang cukup meresahkan buat kalian pekerja freelance. Duitnya ketahan di PayPal, kalian pembeli game legal. Tapi tidak masalah buat kalian pecinta bokep karena kita masih bisa memakai VPN. Soal kasus ini mungkin agak telat karena infonya udah beberapa hari yang lalu, tapi pada akhirnya blogger dari Kominfo dibuka lagi. Dan saya bahas ini setelah ada tayangan Kominfo, Menteri Menkominfo di podcastnya Deddy menayangkan klarifikasi jawaban dari Menkominfo Johnny G. Plate. Dan setelah nonton podcast ini saya memutuskan kalau saya berdiri bersama Kominfo. Saya setuju dengan Bapak Johnny G. Plate. Alasannya adalah beliau menjawab semuanya. Saya kagum dengan pernyataan beliau. Oke, kita lihat bagaimana Bapak Johnny G. Plate menjawab semuanya di podcastnya Deddy. Judi tidak legal. Yang dipromokan artis offline dan yang online tidak legal. Tidak legal. Tidak. Yang artis-artis promokan, wah ini bisa menang segini, bisa segini di Instagram, semuanya tidak legal. Yang dia promosikan bukan judi, tapi produk promosinya judi. Bener kan? Pernyataannya beliau, yang mereka promosikan bukan judi, tapi media promosinya itu yang judi. Smart. Saya mengakui kecerdasan Bapak Johnny G. Plate. Dan saya udah nyoba nonton podcast ini dan terus terang saya nggak kuat nonton full sampai selesai, nggak kuat. Saya nggak tahu, mungkin ini kecerdasan saya nggak nyampe buat nangkap semua omongannya beliau, saya nggak tahu. Produk promosinya judi. Judinya ilegal. Tapi yang mereka promosikan itu bukan judinya, produk promosinya yang judi, yang ilegal. Semua wawasan saya hilang setelah mendengar pernyataannya Bapak Johnny G. Plate. Ngeri sekali. Kayak ini beliau menteri ya. Seumur hidup saya tahu menteri paling cerdas kayaknya beliau deh. Kayak bahasanya itu sangat detail, sangat teknis menjelaskan bagaimana yang terjadi di Kominfo. Saya nonton podcast ini sebenarnya saya ingin tahu alasan Kominfo memblokir beberapa PSI kemarin, penyelenggara sistem elektronik itu, dan alasannya dan apa yang terjadi. Cuman dari podcast selama 1 jam, 1/4 jam ini saya dapat kayak wow, beliau itu menjawab mulai dari sejarah. Kayak saya dapat jawabannya itu di luar ekspektasi saya gitu, kayak ini bukan berbelit-belit, ini gak bertele-tele. Cerdas Pak Iki. Oke, kita lihat aja beberapa istilah yang beliau gunakan. Dan disitulah proxy war-nya jadi, mulai dari penggelaran backbone, fiber optic, ya. Kita harus membangun middle mile, fiber link, dan microwave link. Radio, microwave link. Ini adalah global defense policy yang harus kita lakukan. I will convey your message. Kalian dengar sendiri kan kalimat-kalimat yang beliau gunakan. Bahasanya sing digawe lho rek. Oh, asing kabeh. Aku berharap mendengar podcast iki oleh pencerahan. Dan bahasanya beliau itu sangat cerdas kok. Ngrungokno beliau ngomong iku aku malah eling ambek Profesor Vicky Prasetyo. Mirip sumpah, istilahnya podo sing digunakno asing gak paham aku. Kata saya emang saya belum paham gitu. Kayaknya mungkin saya butuh kuliah lagi. Mungkin saya harus kuliah lagi, dan setelah saya kuliah lulus saya baru lihat lagi podcast ini dan mungkin saya baru paham. Mungkin jawabannya sangat luas. Mungkin kalian ngelihat ini bertele-tele, enggak, ini jawabannya yang sangat luas. Wawasannya beliau yang sangat luas.
Aku itu cuma butuh jawaban soal blogger-bloggeran iki tok. Tapi sing tak oleh tok podcast iki apa mulai sejarah perkembangan dunia, tato, carane gawe boto, ya apa wijen dipasang di undi-undi kabeh ono ndek gini. Ngawur lengkap, sumpah lengkap. Kalian lek penasaran kalian silahkan tonton sendiri podcastnya Deddy Corbuzier yang bintang tamunya Johnny Giplet. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana beliau menjelaskan semuanya tentang Kominfo dan kebijakan Kominfo tentang PSI dan blogger-bloggeran itu. Sumpah kon lek pengen roh awakmu wis layak dari sarjana apa gak delok niku paham apa gak. Kon lek gak paham ya kuliah maneh. Sumpah minder aku langsung pengen kuliah maneh aku. Kayaknya kalau misalnya semua menteri, semua orang pemerintahan kayak Bapak Johnny Giplet, pemerintahan kita akan sangat kuat. Saya yakin. Aku sih, walaupun di luar pemerintahan itu sih akeh orang-orang tokoh-tokoh inspiratif yang berusaha masuk di pemerintahan. Tapi lek pemerintahan di sini kayak Johnny Giplet iki aku yakin pemerintahan kita akan solid. Iku akan jadi pesaing yang berat gawe tokoh-tokoh inspirasional kayak misalnya Aldi Taher, Giring Ganesa. Mereka tokoh inspirasional tapi mereka akan sulit masuk pemerintahan lek pesaingi pemerintahan di sini kayak Bapak Johnny Giplet. Ngawuri wawasannya, ngeri. Buat kalian yang merasa ngomeni kayak lah kon iku lho gak ero ngomong ngono kan lu paling menonton sepotong tok wis ngai pernyataan kon sik ngomong nonton sepotong tok sok ngengeng kesimpulan lah iku. Ya tugasku ndek kene ngono, aku netizen kayak kalian, bagian dari kalian. Kita netizen. Yes kene ndelok cukup sepotong tapi iso nyimpulno. Ya siku dan iki kelihatan kok. Ndelok sepotong aku tuh kok video segini panjangnya 1,4 jam. Saya cuma nonton paling lama 20 menit dan aku sih sok nyimpulno lek Bapak Giplet iki cerdas. So tetap berdiri di samping Kominfo. Keren.